Crazy in Love Chapter 24. Menghadapi dua cewek. Memilih bungkam, ternyata itu hanya menyisakan gelisah bagi Mariska. Terus pikirannya tertuju pada chat yang dikirim oleh Ima. Selain itu, adegan tak terduga di aula olahraga tadi juga turut andil. Berdiri ia di depan cermin, memperhatikan dirinya sendiri, dan tanpa sadar dalam kebisuan satu tangannya bergerak pelan, kemudian mendarat di bibir, mengusap bibir itu. Mendadak kilas balik, apa yang terjadi diputar kembali. Oh tidak, kenapa ini harus terjadi padaku? Ujarnya, sedih, marah, malu, semua rasa bercampur aduk. Untuk mengusir ingatan itu, Mariska memilih berlalu dari hadapan cermin. Masih dengan mengenakan seragam sekolah, ia jatuhkan dirinya ke sofa. Lalu disambarnya remote yang terselip di tepi. Kasih tahu enggak ya, gumamnya resah. Tidak bisa menikmati apa yang ditonton. Pada akhirnya Mariska menyerah. Bisikan terus mengusik hati serta pikiran. Dengan mengendari sepeda motor, ia meninggalkan rumah setelah pamit pada sang ibu. Niatnya tak lain hendak menemui Hana, bercerita sekaligus meminta pendapat. Bicara lewat sambungan telepon rasanya kurang afdol baginya. Saat itu Hana tengah berada di kamar, bermalas ria di atas kasur sambil bermain ponsel kala ibunya mengetuk pintu. Lalu menyelinap masuk. Hana yang terkejut tatkala itu mematikan ponsel, melemparnya begitu saja. Kemudian melompat ia dari tempat tidur. Sayang, ada Mariska di bawah, kata ibu Hana mengabari. Mariska, tumben amat tuh anak datang. Kayak jelangkung, gerutu Hana tidak menyahut. Mengekor, tanpa mengganti baju ia turun. Di teras, Mariska tampak tak tenang dalam duduknya. Sudah tak terhitung kesekian kalinya itu bola mata melirik ke dalam. Padahal biasanya ia juga langsung menemui Hana. Ada apa Mer? Tampangmu kayak orang kebingungan aja. Masih pakai seragam lagi, tegur Hana. Itu muncul di teras rumah dan mendapati raut gelisah Mariska. Mariska melempar senyum datar dan singkat. Selebihnya, ia tarik tangan Hana hingga anak itu terjatuh ke kursi. Soal seragam yang masih melekat itu tidak menarik untuk ditanggapi. Ada apa sih? Tumben banget kamu gak nelfon duluan, tegur Hana lagi. Hana, aku bingung ini, ungkap Mariska tidak menanggapi cercaan Hana barusan. Bingung kenapa? Tuntut Hana dibuat penasaran. Merapat ia dengan menggeser kursi lebih mendekat lagi. Sejenak Mariska menghela nafas. Ia juga betulkan posisi duduknya. Dan jadilah Mariska bercerita akan chat yang ia terima perihal masalah yang menimpa Gambir kini. Sungguh itu? Seru Hana terkaget. Bola mata nyaris copot. Saking terkejutnya ia akan cerita tersebut. Tidak sekedar itu, ia juga langsung berkomentar, menyarankan supaya Mariska tidak menyembunyikan hal itu dari Zahra. Gitu ya, tapi Zahra itu cukup nekat, seru Mariska bimbang. Lantas, apa nggak tambah nekat? Kalau dia ngerti belakangan, kita juga bakal kebawa-bawa, imbu Hana mengemukakan pendapat. Mariska tak langsung berkomentar. Ia sadarkan punggungnya sembari menelaah pendapat yang dilontarkan oleh Hana. Tidak tinggal diam, Hana lanjut berbicara, meyakinkan Mariska supaya tak bungkam. Haruskah aku ngasih tahu dia lewat chat? Tanya Mariska nampak serius. Aku rasa bicara lewat telepon atau chat itu kurang jelas, kata Hana. Maksudmu dia disuruh ke sini gitu? Atau aku ke rumahnya? Sambung Mariska. Ya kesinilah. Di sana kan ada CCTV berjalan sepanjang waktu.
jawab Hana. Lewat masukan Hana itu, akhirnya Mariska menghubungi Zahra, meminta anak itu datang berkumpul di rumah Hana. Sebenarnya Zahra malas keluar rumah, namun desakan Mariska memaksa anak itu turun dari kasur. "Ada hal penting apa sih?" gerutu Zahra saat berjalan keluar dari halaman rumah. Syukurlah jarak rumah Hana tidak begitu jauh, walau juga tak terbilang dekat. Dengan memesan ojek online, Zahra langsung meluncur ke sana tanpa pamit pada CCTV berjalan alias Raihan. Tergesa-gesa ia masuki halaman rumah Hana. Begitu turun dari motor, dua orang yang telah menunggu seketika memutar kepala, memandangi Zahra yang berjalan cepat ke arah mereka. "Ada apa ini? Rasanya kayak mendesak aja," adik Zahra. Pikiran dibuat terganggu. Kompak baik Mariska juga Hana melempar senyum sebagai tanggapan. Selebihnya, Hana minta Zahra lekas duduk. Hening seketika menyelimuti. Bola mata Hana melirik pada Mariska, berbicara lewat isyarat lirikan itu supaya Mariska tak bungkam. Oh, sungguh itu membuat dahi Zahra kusut penuh tanda tanya. Mengerti, Mariska mulai menyiapkan diri, menyiapkan vokal maksudnya, dan sekali lagi ia membetulkan posisi duduknya, menambah rasa penasaran Zahra saja. Bahkan kini hati anak itu dilanda kecemasan. Dengan sungguh-sungguh ia pasang daun telinga selebar mungkin, mendengarkan semua cerita yang disampaikan oleh Mariska. Dek, sungguh dada Zahra terasa terbakar mendapati berita tersebut. Lemas ia seketika itu, memikirkan Kabir di seberang sana. Cukup lama Zahra terbungkam dalam duduknya. Mariska serta Hana cukup dibungkam oleh kediaman itu. Namun tiba-tiba tanpa berpikir panjang, Zahra memutuskan. Berbicara ia pada Mariska serta Hana, bahkan meminta dua anak itu seperti biasanya mendampingi. "Sekarang," sahut mereka berdua serempak. Zahra mengangguk sebagai jawaban. Mungkin itulah arti sebuah pertemanan yang sesungguhnya. Tanpa jeda berpikir, keduanya langsung mengangguk setuju. "Tunggu, aku ganti baju dulu," kata Hana, kemudian berlari memasuki rumah. Beberapa menit berikutnya, Hana keluar dengan pakaian berbeda. Jadilah tiga wedding peach tersebut bersegera pergi setelah kendaraan yang dipesan datang menjemput. "Zahra, apa yang bakal kamu lakuin?" tanya Hana. "Kamu gak bakal ngelabrak itu cewek kan?" sambung Mariska. "Pertama, aku harus menemui Kabir, minta maaf. Setelahnya, menyelesaikan urusanku sama itu cewek," ungkap Zahra berapi-api. "Oh Zahra, kenapa begini jadinya?" seru Hana dilanda ketakutan. Sedangkan Mariska tak berkomentar apa-apa. Tak terasa cepat juga kendaraan itu menghantar ketiganya pada tujuan. Memilih berhenti tak jauh dari toko swalayan, Zahra turun lebih dulu setelah membayar sejumlah uang. Mariska serta Hana setia mengekor Pak Dayang saja. "Mer, Hana, kalian bisa tunggu aku di sini. Gak etis kan kalau main keroyokan," kata Zahra tepat ketika mereka melintasi halte. "Tapi Zahra," sahut Mariska menolak. Ya, sepertinya ia telah siap siaga menggunakan kemampuannya dalam urusan ribut-ribut. "Percayalah padaku, aku gak bakal kalah dari itu anak," timpal Zahra meyakinkan. Keduanya tak bisa membantah. Dibiarkannya Zahra berjalan seorang diri memasuki toko swalayan, meski sebenarnya mereka ketar-ketir menanti di halte itu. Untuk memulai pertempuran, Zahra telah mengambil ancang-ancang. Berderham ia hanya untuk memancing Santi menoleh padanya. Benar saja, upaya yang tak mengecewakan. Santi serta petugas kasir seketika mengalihkan pandangan, menatap kaget ke arah Zahra. Santi, apa Kabir ada?" kata Zahra sebagai tanggapan. Ya, sengaja ia memancing kemarahan Santi hanya untuk menggiringnya.
Tentulah Santi yang memang telah memendam kemarahan langsung naik pitam. Geram ia mendapati Zahra berdiri di dalam toko seolah menantang. "Ngapain ya di Kabir?" kata Santi melempar tanya. "Kok rasanya kamu gak suka gitu?" balas Zahra mulai vokal. "Oh, betapa tak tahu malunya ya kamu, dasar cewek bucin," ledek Santi menanggapi. "Lantas kamu sendiri bukannya sama-sama bucin?" balas Zahra. "Keluar sana, Kabir gak ada," kata Santi sepertinya menahan emosi. Sayang, Zahra tak menggubris, apalagi inyah dari dalam sana. Bahkan berdiri di hadapan meja kasir, dengan sengaja ia merogoh ponsel. Dihubunginya Kabir. Di belakang sana, Kabir tengah sibuk memeriksa stok barang. Kala dering ponsel menyita kesibukannya. Dengan malas, ia keluarkan ponsel dari saku celana. Dan terbelalak ia melihat nama Zahra terpampang di layar ponsel. "Kabir, aku ada di toko," ungkap Zahra. Oh, betapa terkejutnya Kabir. Tak menyangka ia akan kedatangan Zahra, apalagi meminta anak itu menemuinya. Pasti Ima ngasih tahu ke dia, gumamnya langsung menerka. Setelah meminta izin pada Wawan, Kabir pun keluar ke depan. Dan baru beberapa langkah ia dapati Zahra berdiri di depan meja kasir. Kabir mematung dalam keterkejutan. Diliriknya Santi yang jelas memasang muka marah. "Duh, kesialan apa lagi ini?" ungkap Kabir di hati. Untuk menghindari hal-hal tak diinginkan, tanpa berkata apa-apa, Kabir meraih tangan Zahra, mengabaikan Santi. Dituntunnya Zahra keluar dari toko, menuju kursi panjang di pelataran toko. "Zahra, kenapa kesini?" tanyanya. Begitu menjatuhkan diri ke kursi, Zahra menarik tangannya yang masih dalam genggaman Kabir. Raut wajahnya berubah seketika. Ia pandangi Kabir dengan sorot penuh kesedihan, juga rasa bersalah. "Kabir, maafin aku," kata Zahra. Oh, betapa terusiknya hati Kabir mendengar nada sedih sang pencuri hati. Ia yang tadi sempat kesal berubah luluh hatinya. Bergeserlah ia mendekat. Di dalam pandangan Santi nyaris tak teralih, fokus menatap luar kaca walau terhalang tanaman hias. "Untuk apa kamu minta maaf?" ucap Kabir. Memberanikan diri, Zahra angkat mukanya yang tadi tertunduk. Sekali lagi ia pandangi Kabir lekat. Nampak tangannya ragu-ragu bergerak, hendak meraih tangan Kabir. "Kamu dihukum gara-gara aku," ucapnya lagi penuh kesedihan. Mana mungkin Kabir menunjukkan kekesalan kala ia, wanita pencuri hati, menahan air mata. Senyum tulus Kabir berikan untuk menghibur Zahra. "Dihukum karena kesalahan itu wajar, gak ada yang perlu dicemaskan," kata Kabir. Tapi sahut Zahra tak diteruskan. "Zahra, terima kasih sudah mencemaskanku. Percayalah, tidak ada hal serius terjadi. Soal hukuman itu hal wajar didapat bagi murid cowok," kata Kabir lagi, berusaha menenangkan hati Zahra. Zahra terdiam dalam tunduknya, tak berani memperlihatkan wajahnya yang telah dibasahi oleh air mata. "Zahra, jangan menangis," tegur Kabir, mengerti jika gadis itu telah banjir oleh air mata dalam diamnya. Bahkan dengan berani tangannya bergerak dan meraih tangan Zahra, menggenggamnya erat. "Hapus air matamu, aku tidak suka melihatmu menangis," ungkap Kabir. Oh, pengakuan itu cukup melumerkan hati Zahra. Perlahan air mata tak lagi mengalir. Ia, Zahra, bahkan dengan patuhnya mengusap pipi. "Kabir, biarkan aku membuat perhitungan sama itu cewek," ungkap Zahra, meminta izin saat emosi mulai stabil. "Oh, apa? Perhitungan?" Terbelalak Kabir mendengar pengakuan sekaligus permohonan itu. Mulutnya melongo dalam kebungkaman, tak mampu berucap. Bak dicita ulam tiba, ia yang dibicarakan sepertinya tak kuasa menahan kecemburuan di dalam sana. Mungkin
Rasa malu telah tertelan oleh kemarahan sehingga menghantar Santi berjalan keluar toko. "Kabir," panggilnya menegur Kabir. Kabir tersentak, ia putar kepalanya. Demikian Zahra, seketika mengalihkan pandangan. Merasa mendapatkan kesempatan, juga sama-sama dalam tekanan emosi. Zahra tiba-tiba bangkit dari duduknya. Ia hampiri Santi. "Aku tahu kamu yang memposting foto itu," kata Zahra langsung menuduh. "Kalau iya lantas kenapa?" sahut Santi. "Kalau kamu ingin bersaing, bersainglah dengan benar. Jangan karena surat cinta tak berbalas, kamu malah menjelekkan Kabir," balas Zahra cukup menyengat telinga Santi. Sayang, Santi tidak memiliki kesempatan membalas. Itu karena keburu Kabir datang dan memintanya kembali ke dalam. "Santi, tolong tinggalkan kita berdua. Bentar lagi aku masuk," kata Kabir. "Tidak, ini waktunya kerja Kabir. Biarkan cewek bucin itu pergi dari sini. Tidak mengganggumu," jawab Santi tegas menolak. Oh, betapa peningnya kepala Kabir. Kebingungan ia bagaimana menghadapi dua cewek yang tengah bersih tegang. Kabir menghela nafas. Satu tangannya menekan pelipis. "Kabir, biarkan aku bicara sama ini cewek dulu," kata Zahra penuh emosi, bukannya diam. "Zahra, tolong jangan tempatkan aku pada masalah lain," kata Kabir rendah, berusaha membujuk. Syukurlah Zahra tak berkeras diri. Selebihnya ia memilih diam, membiarkan Kabir berbicara pada Santi. "Santi, aku mohon masuklah. Berikan aku waktu sebentar menyelesaikan semua ini," ucap Kabir memohon. "Oke, tapi jangan lama-lama. Jangan sampai aku laporkan sama pamanku," balas Santi. "Dan kamu cewek bucin, jangan pernah muncul lagi di sini," imbuhnya menggertak Zahra. Sekian cerita dari episode hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe. Tunggu ya episode selanjutnya.